Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ferdianto, NIM saya 22.11.5018. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi percabangan C++, yaitu perulangan. Perulangan atau yang sering disebut juga dengan looping. Looping merupakan proses yang dilakukan secara berulang-ulang. Dengan menggunakan proses perulangan, penulisan kode program dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam bahasa C++, terdapat beberapa macam struktur perulangan, antara lain for, while, dan do while. Nah, seperti pada latar belakang perulangan ini, apakah hal itu efektif dan efisien? Tentunya tidak, karena ini terlalu banyak menggunakan cout berkali-kali. Ya, semisal kita akan mengulang kata ini selamat datang sebanyak 100 kali atau 50, maka perlu usaha yang banyak, juga waktu yang terlalu lama. Jadinya akan lebih mudah jika menggunakan perulangan atau looping. Nah, kategori perulangan ada dua, yaitu counted loop, sudah diketahui jumlah perulangannya, dan uncounted loop, belum diketahui jumlah perulangannya. Atau ini nggak ada batasnya ya, tak terhingga. Nah, jenis-jenis perulangan ada tiga, yaitu for, while, dan do while. Nah, saya akan langsung masuk saja ke perulangan yang pertama, yaitu for. Bentuk umum perulangan for adalah sebagai berikut. Nah, for, inisialisasi, syarat, penambahan, atau pengurangan. Terus pernyataan. Nah, ini inisialisasi untuk pernyataan, syarat untuk ini menyatakan kondisi, dan penambahan atau pengurangan untuk mengatur perubahan nilai variabel kontrol. Oke, langsung saya akan masukkan saja ke codingannya. CTRL-N include iostream using namespace std int main. Nah, di sini saya akan menggunakan type data langsung menggunakan for int i, langsung di dalamnya variabel i sama dengan 1 titik koma, i kurang dari sama dengan 5 titik koma, i plus plus. Setelah itu deklarasikan menggunakan cout selamat datang /n untuk mengakhiri kalimat. Nah, setelah itu saya akan coba save terlebih dahulu di data D. Di sini aja, namanya for 1. Setelah itu coba compile and run. Nah, di sini selamat datang. Nah, udah jadi. Oh ya, ini kurang sama dengan. Coba compile and run. Nah, jadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan saya. Nah, di sini kan for ini perulangan, untuk melakukan perulangan. Nah, di sini pernyataannya i sama dengan 1. Nah, terus syaratnya i kurang dari sama dengan 5. Nah, i-nya harus kurang dari sama dengan 5. Setelah itu i-nya ditambahkan, jadinya ini menampilkan looping sebanyak 5 kali. Nah, yaitu selamat datang sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu saya akan langsung lanjut ke codingan yang kedua, contoh for yang kedua. CTRL-N wah, anjir. Ada di grup. Oke, langsung saya lanjutkan ke codingan for yang kedua. Include iostream using namespace std
biasa, langsung int main. Nah di sini langsung menggunakan perulangannya ya, langsung for int i sama dengan 1 titik koma i kurang dari sama dengan 10. Habis itu i diinkrementkan, ditambahkan, setelah itu dideklarasikan atau di-outputkan menggunakan cout. Nah nomor ke sama dengan i n line. Nah, itu saya akan save terlebih dahulu for 2. Saya akan coba compile and run. Oh di sini ada yang salah. int for ini for maaf for. Nah udah jadi. Nah di sini saya akan menjelaskan codingan saya. Nah di sini penyataannya i sama dengan 1 sama ya seperti codingan yang for 1 tadi. Terus bedanya di sini apa di syaratnya i kurang dari sama dengan 10. Nah jadinya i sampai 10 di ininya loopingnya. Jadi akan tampil looping sebanyak 10 kali. Nah setelah itu dimasukkan di ini nomor ke diinputkan di dalam ini apa variabel i. Jadinya hasilnya nomor ke sama dengan 1, nomor kedua, nomor ketiga, 4 sampai 10. Nah setelah itu saya akan menjelaskan ke codingan saya selanjutnya, yaitu contoh for yang ketiga. Strln include iostring using namespace std int main Nah di sini menggunakan tipe data integer, menggunakan variabel i dan n. Ini integer untuk menampilkan sebuah angka, dan di sini juga menggunakan tipe data float untuk menampilkan nilai angka berupa desimal, nilai rata, menggunakan variabel nilai rata jumlah. Nah jumlahnya di sini sudah ditentukan ya, 0 kali sama dengan 0, ini 1. Nah habis itu di outputkan untuk menampilkan deklarasi input banyak nilai sama dengan. Nah habis itu di chain. Nah habis itu diinputkan ke dalam n ya, disimpan di dalam n. Nah setelah itu melakukan perulangan for i sama dengan 1. Nah penyataannya 1 titik koma i sama dengan n titik koma i incrementkan. Setelah itu di cout atau di outputkan untuk menampilkan nilai untuk mendeklarasikan input nilai i sama dengan. Nah di sini diinputkan ke dalam nilai, ke variabel nilai. Setelah itu jumlah plus sama dengan nilai. Nah di sini dideklarasikan biar mudah dipahami, jumlah sama dengan jumlah ditambah nilai. Kali sama dengan nilai titik koma
rata sama dengan jumlah dibagi n per n. Nah, habis itu dicatatkan. Nah, di sini untuk menampilkan ini jumlah perkalian dan rata-rata n/n total nilai sama dengan jumlah COUT/n total perkalian sama dengan kali COUT lagi untuk mendeklarasikan rata nilai atau rata-rata nilai sama dengan rata. Nah, udah saya save terlebih dahulu for 3. Nah, setelah itu saya akan coba compile and run apakah jadi. Input banyak nilai. Nah, jadi dari sini saya akan coba menginputkan nilai angka 3 ya. Ini banyak nilai 3. Nah, input nilai 1 4, input nilai 2 5, input nilai 3 6. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang codingan saya. Nah, di sini kan input banyak nilai. Nah, di sini kita menginputkan sendiri berapa banyak input nilai yang kita inginkan ya. Jadinya dimasukkan di sini input banyak nilai sama dengan 3 kan tadi. Nah, setelah itu dilakukan perulangan for. Nah, pernyataannya ini i sama dengan 1 sama. Setelah itu syaratnya i sama dengan kurang dari sama dengan n. Nah, ini kan n-nya tadi kan ini input banyak nilainya 3. Terus diinkrementkan. Nah, jadinya diproses di sini kan input nilai. Nah, ini i. Input nilai i ini kan i kan 1. Nah, tadi banyak nilainya kan 3. Jadinya ada 3 inputan nilai. Yang pertama kan ini 4. Nah, jadinya ini kan tampil input nilai, terus dilakukan sebuah input. Nah, jadinya ini tampil dulu yang pertama input nilai yang 1 sama dengan, terus diinputkan nilainya. Misal saya udah inputkan 4, terus tampil lagi input nilai yang kedua, terus saya masukkan lagi jadi angka 5, terus muncul lagi input nilai yang ketiga yang terakhir, terus saya masukkan angka 6 tadi. Nah, terus setelah itu diproses lagi ke sini ke jumlah plus sama dengan nilai. Nah, ini maksudnya sama dengan ini jumlah sama dengan jumlah ditambah nilai. Jadinya ini jumlah sama dengan ini kan 0 udah nilai mutlak ya, terus ditambah nilainya ini nilai dari ini semua, nilai ke 1 2 dan ketiga. Jadinya 4 ditambah 5 ditambah 6 jadinya kan 15. 4 ditambah 5 9 tambah 6 kan 15. Nah, setelah itu ke proses yang selanjutnya yaitu kali bintang sama dengan nilai. Ini sama aja dengan kali sama dengan kali bintang nilai. Nah, jadinya ini sama dengan ini dikalikan semuanya kan, terus dikalikan 1. Nah, jadinya 4 dikali 5 kan 20. Nah, 20 dikali 6 sama dengan 120. Nah, jadinya pas. Nah, setelah itu yang terakhir ini rata sama dengan jumlah bagi n. Nah, maksudnya ini untuk mencari nilai rata-rata ya. Nah, jumlahnya ini jumlah dari ini dibagi n. Ini input banyak nilai tadi kan ya di atas. Jadinya input banyak nilainya 3. Jumlahnya ini jumlah dari ini dibagi input banyak nilai. Jadinya 15 dibagi 3 sama dengan 5. Ya, seperti itu. Terus ini COUT yang terakhir untuk menampilkan ini semua ini proses tadi. Terus ditampilkan di sini jumlah kali dan rata. Oke, udah selesai. Terus saya akan melanjutkan ke codingan yang selanjutnya, ke perulangan selanjutnya, yaitu perulangan while. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke perulangan yang kedua, yaitu perulangan while. Perulangan while akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar atau true, dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah.
Nah, seperti pada pernyataan tadi, jika pernyataannya benar, maka ini programnya akan terus berlanjut. Dan jika ini pernyataannya salah, maka programnya akan berhenti atau tidak akan lanjut. Nah, seperti pada bentuk ini, bentuk umum perulangan while adalah while atau syarat. Di sini while bisa disebut juga dengan selama. Selama syaratnya benar, maka akan berlanjut. Dan jika selama syaratnya salah, maka maka programnya akan berhenti. Oke, langsung saya praktekkan saja secara online. Include your stream using namespace std int main. Nah, di sini menggunakan tipe data char untuk menampilkan satu karakter menggunakan variabel ulangi sama dengan y. Dan juga menggunakan tipe data integer untuk menampilkan angka. Variabel i sama dengan 0. Di sini langsung saja masuk ke perulangan while. Ini deklarasikan dulu. Perulangan while. Ulangi harus sama dengan y. Terus saya akan outputkan deklarasi apakah kamu mau mengulang. Apakah kamu mau mengulang? Nah, saya lagi untuk memanggil deklarasi jawab y atau tidak. Nah, habis itu titik koma, langsung saya untuk menginputkan ke variabel ulangi. Nah, titik. Nah, di sini increment increment i plus. Nah, udah. Habis itu hasil tadi di outputkan atau ditampilkan di sini. Cout perulangan selesai. Select n titik koma. Nah, cout lagi. Kamu mengulang sebanyak i. Terus ini lagi kali. Nah, select n. Nah, udah titik koma. Setelah itu saya akan save terlebih dahulu while 1. Nah, di sini saya akan coba compile and run. Nah, jadi di sini misal saya apakah kamu mau mengulang ya. Aku coba y. Nah, di sini akan mengulang ke sini lagi ya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang codingan saya. Nah, di sini while selama syaratnya ini kan ulangi harus sama dengan y. Nah, kalau kita menginputkan ini bukan y, maka ini loopingnya tidak akan terjadi. Nah, ini kan saya menginputnya tadi ya. Nah, jadinya ini mengulang ke ini deklarasi ini lagi. Nah, jadinya apakah kamu mau mengulang? Nah, jadi itu. Kalau saya clear lagi, ya lagi. Nah, ini akan mengulang terus. Nah, ini karena di incrementnya di sini beda dibandingkan dengan for. Kalau for incrementnya ada di dalam ini,
Jika while ini bisa di luar ya. Nah, habis itu kan ditampilin di sini. Apa kamu mengulang sebanyak i. Nah, ini kalau udah selesai ya. Udah berhenti. Nah, ini baru muncul perulangan selesai. Kamu mengulang sebanyak 5 kali. Nah, ini juga i. Ini jika sudah selesai. Oke, udah selesai. Terus lanjut ke perulangan yang ketiga, yaitu perulangan do while. Oke, saya akan lanjutkan ke perulangan yang ketiga, yaitu perulangan do while. Pada dasarnya, struktur perulangan do while sama saja dengan struktur while. Hanya saja pada proses perulangan dengan while, seleksi pada while berada di atas, sementara pada perulangan do while, seleksi berada di bawah batas perulangan. Jadi dengan menggunakan struktur do, while sekurang-kurangnya akan terjadi 1 kali perulangan. Nah, ini perbedaannya. While sama do while. Nah, kalau while bisa jadi kita tidak akan pernah dikerjakan jika syarat tidak terpenuhi. Karena pada while itu akan dicek dulu pertama syaratnya dulu. Kalau syaratnya tidak memenuhi, maka programnya tidak akan berjalan lagi. Udah berhenti. Nah, jika kalau programnya benar, nah itu baru lanjut. Programnya akan berlanjut. Nah, sedangkan do while minimal dikerjakan 1 kali walaupun syarat tidak dipenuhi. Nah, karena pada do while itu dilakukan dahulu atau programnya dilakukan dulu, habis itu baru dicek syaratnya atau selamanya ini memenuhi atau tidak. Nah, walaupun syaratnya salah atau tidak memenuhi, maka tetap akan dikerjakan 1 kali. Nah, terus perbedaan yang kedua dikarenakan sebelum instruksi dikerjakan, syarat dicek terlebih dahulu. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jika do while dikarenakan instruksi dikerjakan dahulu, baru syarat dicek untuk melanjutkan perulangan. Oke, langsung saja ke codingannya. CTRL-N include iostring using namespace std int main. Nah, di sini menggunakan karakter char. Ini berdata char. Oh, ini sama seperti yang tadi while. Bedanya ada do sama while. Ulangi sama dengan y. Terus menggunakan tipe data integer sama, tapi bedanya ini i sama dengan 0 ya. Yang tadi kayaknya i sama dengan 1. I sama dengan 0 titik koma. Nah, di sini melakukan do while, melakukan perulangan do while, do cout apakah kamu mau mengulang. Nah, di sini set n titik koma, cout lagi, jawab ya atau tidak, ya atau tidak. Oh, di sini tuh. Nah, titik koma, terus cin, terus ulangi. Nah, ini diinputkan ke variabel ulangi, titik koma lagi. Nah, habis itu diinkrementkan, increment i plus titik koma. Nah, ini terus. Nah, pada ini while selama, nah ini baru syaratnya ya, selama ulangi sama dengan y. Nah, titik koma. Nah, habis itu terus kita outputkan perulangan selesai, sama seperti tadi, perulangan selesai. N
titik koma, cout. Kamu mengulang sebanyak i kali. Nah, slide and titik koma. Nah, udah selesai. Akan saya save terlebih dahulu while 1. Nah, di sini saya coba compile and run. Oh, ini salah, use ream n-nya 2. Nah, oh, ini salah juga. Oh, ini y. Nah, maaf tadi ada salah. Nah, di sini apakah kamu mau mengulang? Nah, ini sama sebenarnya pada perulangan while. Ini bedanya cuma pada do. Kalau tadi kan nggak ada do, langsung while syaratnya. Nah, ini coba y. Nah, y. Nah, sama. Nah, ini bedanya, ini dilakukan terlebih dahulu. Apakah kamu mau mengulang? Nah, di sini jin incrementkan diincrementkan. Nah, habis itu baru dicek ya, ini benar apa enggak, y sama dengan y. Nah, kalau nggak benar, ya sama kayak tadi. Nah, langsung selesai. Setidaknya kalau dulu baru while, ini tetap ada satu kali, misal 1T kan. Nah, kamu mengulang sebanyak 1 kali, walaupun ini syaratnya salah ya, tetap terhitung 1 kali, sebenarnya 1 kali. Oke, setelah itu saya akan lanjutkan ke contoh yang kedua, yaitu ini kode yang kedua. TLN check include IOStream using namespace std titik koma int main menggunakan type data integer i sama dengan 1 titik koma. Nah, di sini menggunakan dual ya, sama kayak tadi, do. Nah, do cout selamat datang slide n titik koma. Nah, habis itu di i diincrementkan titik koma. Nah, habis itu while syaratnya. Nah, di sini jika salah ya, kan 1 kurang dari 0 titik koma. Nah, saya save terlebih dahulu. Berarti ini while 2. Saya coba compile and run. Nah, jadi selamat datang. Nah, ini kenapa munculnya 1 kali? Nah, ini kan dilakukan terlebih dahulu ya, tapi syaratnya salah ini. Karena ini 1 ini. Nah, i. Masalah saya salah ketik. Nah, compile and run lagi. Nah, ini kenapa 1? Nah, karena ini pada syaratnya salah ya, tapi pada do karena dilakukan terlebih dahulu, terus tapi syaratnya salah. Karena i-nya kan 1 kurang dari 0, kan salah kan. 1 kan lebih dari 0. Nah, jadinya walaupun salah, ini tetap teroutput ya. Nah, ini pada catatannya, meskipun syaratnya bernilai salah atau false, perulangan do while minimal akan tetap memproses body perulangan sebanyak 1 kali. Nah, jadinya ini walaupun salah, maka tetap teroutput 1 kali selama datangnya. Nah, sama seperti contoh pada duel 1 ini tadi, jika langsung menjawab T, maka tetap terhitung sebanyak 1 kali. Dan tetap teroutput ya. Teroutput ini 1 kali. Nah, udah selesai. Nah, oke, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.